Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam project management yang menjadi hot topics dalam ujian project management profesional. Podcast Management Project ini dapat juga didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Yang pertama, apa itu PMO atau Project Management Office? Project Management Institute mendefinisikan PMO sebagai suatu struktur manajemen yang melakukan standarisasi proses, tata kelola yang terkait dengan proyek, dan memfasilitasi pembagian sumber daya, metodologi, tools, dan teknik. Dalam suatu organisasi, struktur PMO dapat bervariasi tergantung tingkat kontrol dan pengaruh yang dimilikinya terhadap proyek-proyek di dalam organisasi tersebut. Ada 3 jenis struktur PMO yang umum menurut Project Management Institute. Yang pertama adalah PMO suportif. Ini adalah PMO yang bersifat mendukung dan fokus pada pengembangan best practices, metodologi, standar, dan template-template untuk melakukan pengelolaan proyek. Juga termasuk memberikan pelatihan dan akses ke informasi serta lesson learned dari proyek-proyek yang lain. Yang kedua adalah PMO controlling. Ini adalah PMO yang bersifat pengendalian, bertujuan untuk memantau kepatuhan terhadap standar manajemen proyek, kebijakan, prosedur, dan template melalui audit proyek. Tim ini berfungsi sebagai entitas pengendalian yang memastikan bahwa proyek-proyek berada dalam kesesuaian norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan melakukan audit proyek, PMO dapat memantau pelaksanaan proyek dan menilai tingkat kepatuhan terhadap standar yang ada. Yang terakhir adalah PMO direktif. Ini adalah PMO yang mengelola dan mengendalikan proyek secara langsung. PMO ini bersifat memiliki peran utama dalam manajemen sumber daya bersama dan koordinasi komunikasi di antara proyek-proyek. Mereka mengelola alokasi dan penggunaan sumber daya di antara proyek-proyek serta memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara tim proyek. Pendekatan ini membantu menciptakan sinergi antara berbagai proyek di organisasi. Tailoring atau penyesuaian. Tailoring adalah merupakan adaptasi yang dilakukan secara sistematis atau yang disengaja terhadap suatu pendekatan, baik itu prediktif, adaptif, maupun hybrid. Juga terhadap tata kelola atau governance dan proses manajemen proyek agar lebih sesuai dengan lingkungan dan tugas yang ada. Proses penyesuaian didorong oleh mindset atau pola pikir dan seperangkat value yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan penyesuaian. Manajer proyek berkolaborasi dengan tim proyek, sponsor, manajemen organisasi, atau kombinasinya dalam melakukan penyesuaian ini. Tailoring merupakan salah satu prinsip dari 12 manajemen project principle. PMI Talent Triangle. Ini adalah seperangkat keterampilan ideal yang harus dikembangkan dan diasah oleh para profesional proyek untuk menjadi sukses dan bekerja lebih cerdas di dunia manajemen proyek yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah ways of working, terkait dengan domain proses. Mendorong para profesional untuk menguasai sebanyak mungkin cara bekerja yang beragam dan kreatif, termasuk diantaranya menggunakan prediktif, adaptif, design thinking untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, sehingga mereka dapat menerapkan teknik yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua adalah power skills terkait dengan domain people. Ini adalah memiliki keterampilan kepemimpinan dan interpersonal yang penting yang diperlukan untuk memberikan pengaruh, menginspirasi untuk melakukan perubahan, dan membangun relasi yang akan memungkinkan mereka untuk menjaga komunikasi sepanjang proyek dan membimbing tim mereka menuju kesuksesan. Yang ketiga adalah business acumen. Ini adalah memahami pengaruh makro dan mikro dalam organisasi ataupun industri, sehingga mengetahui bagaimana proyek-proyek dapat diselaraskan dengan keseluruhan strategi organisasi yang lebih luas dan juga tren global. Dan juga memiliki pengetahuan khusus mengenai fungsi atau domain untuk kemudian membuat keputusan yang baik dan efektif. Sisi bisnis acumen dari Talent Triangle adalah merupakan bagian terkecil dari ujian sertifikasi PMP, tetapi bisa dibilang yang paling penting untuk dipahami oleh para profesional proyek. Anda harus memahami bisnis suatu organisasi dan dengan demikian dapat membuat penilaian yang baik dan keputusan yang cepat
sambil memahami banyak faktor yang berpengaruh di seluruh organisasi atau industri. Strategic Plan atau rencana strategi. Ini adalah dokumen bisnis tingkat tinggi yang merumuskan visi dan misi organisasi, serta pendekatan atau strategi yang akan digunakan oleh organisasi untuk mencapai visi misi tersebut, termasuk tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai selama periode yang tercakup dalam dokumen tersebut. Rencana strategis mencakup sebagian besar proyek lintas departemen di perusahaan dan proyek apapun yang memiliki dampak kuat terhadap strategi jangka menengah dan jangka panjang perusahaan. Business value. Business value adalah nilai atau manfaat yang diberikan oleh sebuah proyek atau inisiatif kepada sebuah organisasi. Ini adalah ukuran nilai yang diberikan sebuah proyek kepada organisasi dalam hal keuntungan tangible maupun intangible, bisa berupa finansial, tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau indikator kinerja utama lainnya. Komponen business value yang merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis dapat mencakup shareholder value atau nilai pemegang saham. Ini adalah merupakan keuntungan finansial yang diberikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Ini dapat mencakup dividen, apresiasi harga saham, dan keuntungan finansial lainnya. Contohnya, jika harga saham perusahaan naik 10% dalam setahun, maka hal ini dianggap sebagai kontribusi positif terhadap nilai pemegang saham. Customer value atau nilai pelanggan adalah manfaat yang diberikan suatu produk atau layanan perusahaan kepada pelanggannya. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti kualitas, kenyamanan, dan harga. Misalnya, jika perusahaan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif, hal itu akan dianggap sebagai kontribusi positif terhadap nilai pelanggan. Employee knowledge atau pengetahuan karyawan adalah keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang dibawa oleh karyawan ke perusahaan. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Misalnya, jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam program pelatihan untuk karyawannya dan mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan baru, hal itu akan dianggap sebagai kontribusi positif terhadap pengetahuan karyawan. Business partner value atau nilai mitra bisnis merupakan manfaat yang diberikan oleh hubungan perusahaan dengan mitranya. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti akses ke new market, sumber daya bersama, dan upaya pemasaran bersama. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lain yang memungkinkannya berekspansi ke pasar baru, hal tersebut akan dianggap sebagai kontribusi positif terhadap nilai mitra bisnis. Benefit Management Plan. Benefit Management Plan adalah penjelasan terdokumentasi yang mendefinisikan proses untuk menciptakan, memaksimalkan, dan mempertahankan manfaat yang diberikan oleh proyek atau program. Rencana ini secara formal mendokumentasikan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai manfaat program yang direncanakan dan mengidentifikasi bagaimana dan kapan manfaat tersebut diharapkan dapat diberikan kepada organisasi. Benefit Management Plan juga menetapkan mekanisme yang harus ada untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dapat terwujud dari waktu ke waktu. Selama tahap penyampaian manfaat, rencana pengelolaan manfaat digunakan untuk memverifikasi bahwa manfaat telah direalisasikan sesuai rencana, sambil memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan program dan steering committee program untuk memfasilitasi penyampaian manfaat yang sukses. OKR, Objective and Key Results. OKR adalah kerangka kerja penetapan tujuan yang digunakan oleh organisasi untuk mendefinisikan dan melacak tujuan dan hasilnya. OKR biasanya ditetapkan di tingkat perusahaan, tim, dan individu yang kemudian digunakan untuk menyelaraskan upaya semua orang menuju tujuan bersama. Berikut adalah beberapa contoh dari OKR. OKR di tingkat perusahaan meningkatkan pendapatan sebesar 20% pada kuartal berikutnya dengan meluncurkan lini produk baru dan berekspansi ke pasar baru. OKR di tingkat tim meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 10% pada kuartal berikutnya dengan meningkatkan waktu respons dan mengurangi waktu penyelesaian masalah pelanggan. OKR di tingkat individu, selesaikan kursus pelatihan online tentang manajemen proyek pada akhir bulan dan terapkan pembelajarannya untuk meningkatkan pelaksanaan proyek.
OKR biasanya ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 kuartal atau 1 tahun, dan ditinjau serta diperbaharui secara berkala untuk memastikan kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan. Dengan menggunakan OKR, organisasi dapat fokus pada hal yang lebih penting dan memastikan semua orang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Key Performance Indicators atau KPI. KPI adalah indikator yang ditetapkan untuk memonitor dan menilai kinerja aktivitas, departemen, produk atau layanan, inisiatif, atau perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis utamanya. KPI adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi. Dengan demikian, digunakan juga untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh KPI. Tingkat pertumbuhan penjualan. Mengukur persentase peningkatan pendapatan penjualan selama periode waktu tertentu. Tingkat retensi pelanggan. Mengukur persentase pelanggan yang terus berbisnis dengan organisasi selama periode waktu tertentu. Tingkat turnover karyawan. Mengukur persentase karyawan yang meninggalkan organisasi selama periode waktu tertentu. KPI harus dibuat secara smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Dengan melacak KPI, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana mereka berkinerja baik dan area di mana mereka perlu meningkatkan untuk mencapai tujuan strategis mereka. Change Management. Change Management adalah pendekatan yang komprehensif, bersiklus, dan terstruktur untuk mentransisikan individu, kelompok, dan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi di masa depan dengan manfaat bisnis yang diinginkan. Hal ini melibatkan adaptasi yang dilakukan secara terencana terhadap pendekatan, tata kelola, dan proses agar lebih sesuai dengan lingkungan dan tugas yang dihadapi. Proses manajemen perubahan didorong oleh pola pikir dan seperangkat nilai yang mempengaruhi keputusan penyesuaian. Manajer proyek berkolaborasi dengan tim proyek, sponsor, manajemen organisasi, atau kombinasinya dalam melakukan penyesuaian. Model ADKAR adalah model manajemen perubahan yang populer yang berfokus pada penciptaan kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam manajemen perubahan termasuk komunikasi dan edukasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, negosiasi dan kesepakatan, manipulasi dan kooptasi, serta paksaan eksplisit dan implisit. Change management ini berbeda dengan Project Change Control yang merupakan proses di mana modifikasi dokumen, hasil kerja, atau baseline yang terkait dengan proyek diidentifikasi dan didokumentasikan, kemudian disetujui atau ditolak. ADKAR Model. Model ini mewakili hasil yang diperlukan untuk perubahan yang berkelanjutan dan merupakan singkatan dari awareness atau kesadaran, desire atau keinginan, knowledge, pengetahuan, ability, kemampuan, dan reinforcement, penguatan. Model ADKAR digunakan untuk menilai apakah aktivitas manajemen perubahan seperti komunikasi dan pelatihan memberikan hasil yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai setiap komponen dari model ADKAR. Awareness, kesadaran. Langkah pertama dalam model ADKAR adalah menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan. Hal ini melibatkan komunikasi mengenai alasan perubahan dan manfaat yang akan diperoleh. Desire, keinginan. Langkah kedua adalah menciptakan keinginan di antara para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mengambil bagian dalam perubahan. Hal ini melibatkan penanganan setiap kekhawatiran atau penolakan terhadap perubahan dan menyoroti manfaat yang akan dihasilkannya. Knowledge, pengetahuan. Langkah ketiga adalah memberikan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana melakukan perubahan. Hal ini mencakup pemberian pelatihan dan pendidikan mengenai proses, sistem, atau perilaku yang diperlukan. Ability, kemampuan. Langkah keempat adalah memberikan kemampuan kepada para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya, alat, dan dukungan yang diperlukan agar pemangku kepentingan dapat melakukan perubahan dengan sukses. Reinforcement, penguatan. Langkah terakhir adalah memberikan penguatan untuk mempertahankan perubahan. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengukuran perubahan
Untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan hasil yang diinginkan dan memberikan dukungan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan model ADKAR, organisasi dapat memastikan bahwa kegiatan manajemen perubahan difokuskan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan para pemangku kepentingan sepenuhnya terlibat dan didukung selama proses perubahan. Project Life Cycle. Project Life Cycle adalah suatu kumpulan atau serangkaian fase dengan jumlah dan namanya ditentukan oleh kebutuhan kontrol organisasi yang menjalankannya, yang dilalui oleh sebuah proyek mulai dari inisiasi hingga penutupan. Organisasi yang berbeda akan memiliki kebutuhan kontrol yang berbeda dan akan mendefinisikan fase yang berbeda. Satu organisasi bahkan mungkin memiliki kebutuhan kontrol yang berbeda untuk berbagai jenis proyek dan dapat mendefinisikan fase yang berbeda untuk setiap jenisnya. Fase itu mengacu pada kumpulan aktivitas dalam sebuah proyek. Setiap fase proyek berorientasi pada tujuan dan berakhir pada suatu tonggak pencapaian atau milestone. Sementara gerbang fase itu merupakan suatu titik keputusan dalam siklus hidup proyek, di mana tim proyek dan pemangku kepentingan meninjau kemajuan proyek dan menentukan apakah akan melanjutkan proyek atau membuat perubahan pada rencana proyek. Gerbang fase biasanya ditandai dengan selesainya hasil utama atau tonggak pencapaian. Penting untuk dicatat bahwa siklus hidup proyek, fase, dan gerbang fase akan bervariasi tergantung pada organisasi dan jenis proyek. Sequential relationship dan overlapping relationship adalah dua pendekatan tentang bagaimana fase-fase proyek berhubungan satu sama lain dalam konteks manajemen proyek. Dalam pendekatan sequential relationship, satu fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Pendekatan ini meningkatkan manajemen dan kontrol serta mengurangi resiko dan ketidakpastian tentang proyek. Tetapi juga dapat menghilangkan pilihan untuk memadatkan jadwal proyek secara keseluruhan atau merespons kondisi bisnis yang berubah. Sementara dalam pendekatan overlapping relationship, fase berikutnya dapat dimulai sebelum fase sebelumnya benar-benar selesai. Pendekatan ini disebut juga sebagai fast track atau pelacakan cepat dan biasanya digunakan sebagai teknik konkurensi jadwal. Dalam pendekatan ini, sifat hubungan yang tumpang tindih meningkatkan risiko proyek. Penting untuk dicatat bahwa pilihan antara sequential relationship dan overlapping relationship akan bergantung pada proyek tertentu dan persyaratannya. Manajer proyek harus mempertimbangkan dengan cermat pro dan kontra dari setiap pendekatan sebelum mengambil keputusan. Itulah pembahasan terkait dengan istilah-istilah yang menjadi hot topic dalam ujian project management profesional. Nantikan episode-episode berikutnya untuk pembahasan hot topics lainnya. Saya Denny Purwadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.